tamu-tamu saya seperti yang bisa dilihat dong, ada yang cantik, ada yang ganteng, muda-muda, dan pokoknya multi talent juga sih. Udah ada Mbak Zara ya? Iya betul, Mbak Zara juga ada yang lagi muncul di Facebook, yang lagi banyak muncul lewat-lewat di TikTok juga ada. Aku pakai nama lokalnya aja ya. Ada Fendi ini kalau kalian pada tahu nih, itu tuh viralnya karena dia katanya mirip sama V BTS atau Taehyung ya. Ya nggak sih? Menurut kamu ya nggak? Gitu lah. Sikat. Agak-agak ini ya. Nah, terus habis itu kita ngobrol deh ya, kita mulai ngobrol nih. Awal mulanya yang bilang kalau kamu itu kayak Taehyung tuh siapa sih? Nggak tahu juga, waktu itu kita main tendang. Kita boleh ya? Boleh, terus pulangnya banyak yang ngetek nih, nggak tahu aku itu siapa. Terus tiba-tiba langsung ini, tapi sebetulnya kamu tahu nggak sih Taehyung itu siapa? Awalnya nggak tahu, kan? Tapi pas di tag itu kita nggak penting, nggak bilang gitu. Terus hari kedua muncul lagi, hari kedua muncul lagi, skip lagi, terus hari ketiga muncul lagi, Taehyung siapa sih, bilang itu. Terus saya searching Google, Taehyung siapa, kampretnya orang cakep banget, bilang gitu. Kan? Ya, terus siapa yang nggak sih? Gimana? Oke ya. Seneng nggak? Berarti kamu seganteng itu dong? Enggak. Kan katanya kayak Taehyung ya kan? Bukan senang. Gini loh. Siapa yang nggak senang dimiliki sama orang cakep seperti Taehyung? Iya, betul. Tapi gimana ya? Agak beban ya? Jadi mesti kemana-mana tuh bawaannya mesti kayak Taehyung gitu. Tapi sebelumnya aktivitas keseharian kamu apa sih? Emang suka ngikutin K-pop gitu atau enggak? Seperti yang saya bilang tadi itu, nggak pernah saya tahu K-pop, nggak pernah cari tahu juga. Tapi semenjak video viral ini, saya cari tahu tentang itu Taehyung. Terus saya cari Google, saya lihat lah, kampret orang cakep banget bilang itu, masa saya bisa sama orang cakep gini gitu. Tapi seneng dong. Udah seneng nggak? Kagak seneng, ada apa? Iya. Ya, karena semua jadi. Nah, pasca kamu viral itu tiap jalan ada yang fotoin gitu nggak? Minta foto mungkin, atau misalnya ini dia gitu. Iya, banyak. Ada. Terus ngomongnya biasanya gimana? Langsung minta atau langsung tiba-tiba videoin aja? Ada yang minta, ada yang tiba-tiba videoin. Nyaman nggak kamu dengan itu? Sedikit agak keganggu privasinya ya. Iya. Nah tuh buat semuanya, kalau minta foto, minta video, ada baiknya ngomong dulu lah, kan siap-siap gitu kan, muap-muap lagi apa kan juga nggak kece ya. Tapi maksudnya supaya Fedinya juga nyaman, Fedinya juga ya lebih nyaman aja sih, privasi juga kan kalau kita mau ambil foto, mau minta foto itu. Memang videonya itu udah tahun, eventnya itu tahun? Event yang awal kamu di tag gitu? Oh, itu tahun 2019 itu event itu ya, tapi lagi pasca 2019, 20 tuh lagi booming lagi. Ini dia salah satunya yang bikin Taehyung lokal ini kembali mencuat nih. Zara, ya. Gimana awalnya? Emang udah tahu dia, terus kamu undang ke eventnya BTS atau apa? Jadi sebenarnya awalnya itu aku emang udah ngeliat dia yang viral, cuman kan tadinya dia nggak se-viral itu. Tapi aku di sini melihat bahwa dengan ketenarannya dia ini kok dia akhirnya terbebani. Jadi di beberapa VT itu banyak banget yang banyak ujaran kebencian, banyak hujatan gitu. Sabar ya, kadang-kadang banyak banget aku ngeliat itu, dan aku akhirnya notice hal itu kan. Kebetulannya pas banget aku sedang mau mengadakan event besar di tahun ini, itu temanya Love Yourself. Nah, jadi aku ngerasa bahwa di event aku yang BSP ini temanya Love Yourself itu
ada konsep penggabungan antara dua budaya. Jadi antara budaya Sasak juga budaya K-pop. Nah akhirnya yang aku undang adalah dia. Sebenarnya aku bisa aja nih make orang-orang yang emang gendang belik dari daerah terdekat gitu ya. Tetapi aku dengan niat aku bersama tim itu mau ngundang karena ada dianya. Jadi aku jauh-jauh bawa gendang belik Sinarjaya, namanya timnya Fendi. Itu aku bawa ke event aku di sini kemarin di Eternal Music Hall. Dan itu alhamdulillah berjalan sukses dan lancar. Jadi aku ngebawa dia itu karena alasannya satu Mbak. Yang pertama itu karena memang si Galeri Sinarjaya ini anak-anak mudanya senimannya berbakat semua. Karena kan permintaan aku adalah bagaimana caranya supaya dua budaya itu bisa bersatu antara Sasak dan juga K-pop, culture K-pop. Jadi aku minta ke si Fendi untuk gimana nih supaya gendang belik dia dentingannya itu harus bawain lagunya BTS. Belum pernah denger kan kayak gendang belik bawain lagu K-pop loh ini lagu BTS. Nah itu kayak suatu kebanggaan kan dan belum pernah ada gitu sebelumnya dan akhirnya mereka mengiyakan karena seniman muda kita semua berbakat dan akhirnya mereka mengokekan. Kemarin di acara kita mereka tampil membawakan dentingan lagu BTS yang judulnya Idol. Nah itu jadi itu sih alasan pertama dan yang kedua kenapa harus ada Fendi-nya. Karena yang aku highlight di sini adalah banyaknya ujaran kebencian ke dia. Aku ingin memberikan kesempatan ke dia untuk menyuarakan dirinya. Dia minta tolong ke aku kayak Zara bisa nggak aku dikasih kesempatan untuk memberitahu ke teman-teman ARMY yang ada di event itu nanti bahwa aku pengennya dikenal sebagai Fendi, bukan sebagai orang yang dimiripkan oleh Taehyung dan lain sebagainya. Mungkin dia bersyukur ya dimiripin ya kan sama Taehyung. Dia berkali-kali bilang aku bersyukur banget Kak, apalagi nih seorang sosok yang besar loh. Cuman kan dia pengennya dikenal sebagai Fendi yang emang punya bakat sendiri. Dia punya karakternya sendiri, punya kelebihannya sendiri sebagai pemuda yang emang masih mau melestarikan budayanya melalui musik tradisional. Jadi aku memang sengaja mengundang dia kayak gitu. Ternyata di situ makin jedar lagi gitu kan. Jadi makin wih terkenal lagi. Efeknya Fendi, efek kamu udah makin dikenal gitu, ada mulai ada endorse atau iklan masuk nggak? Udah dong pasti. Udah. Lagi proses. Wih, tuh kan ambil positifnya aja gitu. Kalau kutip kata-katanya Raffi Ahmad sama Nagita, nggak usah bacain komen. Kalau kita belum terkenal dulu kan kita bacain satu-satu tuh, aduh gitu. Nah kamu udah kenal udah skip aja deh. Kita nggak bakal maju kalau kamu bacain, mulu fokusnya di situ kan. Jadinya kamu jadi kok gini ya. Jadi kita selalu salah di mata netizen gitu di bahasa-bahasanya itu kan. Bahasa-bahasa anak zaman now. Nah terus habis itu kalau lagi sebelum ini kamu memang udah aktif di gendang belik kan ketika Zara itu sejak kapan? Sejak 2018. Itu berarti kamu udah masih sekolah atau masih sekolah? Kenapa? Dipaksa? Bukan paksa. Oh aja, Pak, jangan paksa Pak. Emang main gendang belik ini sebenarnya sih hobi, bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Termasuk hobi nih gendang belik. Oh memang hobinya kok. Tumben. Ya nggak tumben sih, maksudnya anak-anak muda tapi sangat excited, sangat perhatian kan. Interest banget sama gendang belik itu kan kayaknya agak-agak langka gitu. Terus yang di sana tuh juga ganteng-ganteng kayak kamu nggak? Yang personel gendang belik itu? Iya dong. Ada yang kayak siapa lagi? Kayak Jungkook kayak itu? Iya. Nggak ada seperti itu, tapi semuanya ganteng. Ganteng ya? Ya. Dan bertalenta, ya kan? Nah, terus kamu pengennya nih mungkin sekalian nyampein deh ke netizen semuanya, ke masyarakat semuanya kalau maunya kamu tuh dikenal tuh sebagai Fendi atau udah cukup deh kayak nyamain atau apa gimana? Sebelumnya aku mau dikenal sebagai Fendi pemain gendang belik, dan nggak mau disamakan sama siapapun ya. Intinya seperti event yang kemarin dibawain ke Zara, Nobusal. Aku mau dicintai sebagai diriku sendiri, bukan sebagai orang lain. Ya, panjang nih ngomongnya. Udah mulai ngikutin BTS?
pasca itu lagu-lagunya udah mulai gitu. Udah mulai ngikutin pelan-pelan dikit-dikit ngikutin karena setelah event itu tim Gendang Bleknya akhirnya kepo nih sama lagu BTS, terus mereka kayak nge-explore gitu nggak sih untuk dentingannya di beberapa lagu mereka kayak coba jadi tantangan tersendiri. Iya kayaknya bagus sih, maksudnya bukan cuma ke BTS ya, tapi kan banyak banget tuh idol-idol K-pop lainnya kan paling nggak jadinya bisa di-combine ya kan, yang lokalnya sama nggak ditambah lagi ada yang katanya ganteng-ganteng, soalnya kamu katanya pada ganteng-ganteng, nah itu kan anak-anak muda, wah bagus banget sih sebetulnya kayak gitu. Kedepannya Feni mau ngapain? Mau fokus main Gendang Blek lagi. Kalau bukan kita sekolah. Oh iya kece, nggak fokus jadi, kalau misalnya nih ada yang pengen jadi artis atau apa gitu, mau nggak? Ya kan kita nggak tahu nanti misalnya bilang, ini ada tawaran buat artis, buat jadi bintang iklan ini atau jadi ini gitu. Oh ya. Siapa yang nggak tahu? Jadi lebih luas lagi ya, lebih luas lagi jangkauannya kan supaya makin banyak lagi artis dari Lombok. Nah, cara kamu melihat dia dibully, bagaimana? Sebagai orang Lombok ya, sebagai orang Lombok, bukan sebagai Ami ya. Iya betul. Sebagai orang Lombok melihat yang posisinya Fedi kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa, dia tiba-tiba yang dia nggak tahu juga V itu siapa, Teh Hyung itu siapa, berarti gitu kan, tahu-tahu di tag, Iya. Sebenarnya kalau aku pribadi yang melihat hal ini, itu kan udah niat aku dari awal ngajak dia ke event itu mau memberikan dia space untuk menyuarakan dirinya gitu, karena aku melihat fenomena dia dihujat dan lain sebagainya. Padahal pada intinya dia ini kan tadinya anak yang ceria ya, kita lihat ya sering nge-live dan lain sebagainya sama teman-temannya, cuman karena hal ini akhirnya dia menutup diri, jadi merubah dirinya sendiri, dia nggak bisa mengekspresikan dirinya sendiri karena ada banyak hujatan dan lain sebagainya. Aku memandangnya bahwa dia ini kan bukan dirinya yang mengakui bahwa dia adalah orang yang mirip Taehyung, dia tidak pernah tahu menahu akan hal itu, tapi kan dia sendiri tidak bisa mengontrol opini netizen, ya kan? Orang lain yang menyamakan bahwa oh dia ini mirip, oh dia ini nggak mirip, cuman kan dia nggak bisa kontrol, jadi tapi imbasnya tuh pasti ke dia, karena kan setiap perkataan dan juga ketikan yang ada di sosial media itu butuh tumbal. Nah otomatis di sini kan dia yang tidak tahu apa-apa, makanya aku memberikan dia space, aku mau mengenalkan juga ke dia bahwa sebenarnya teman-teman ARMY ini tuh baik loh, ramah dengan sesama. Jadi aku makanya bawa dia ke event aku kemarin untuk mempertemukan dia dengan ARMY juga. Jadi bukan malah digiring kayak oh event aku nih mau nge-highlight dia nih, iya mentang-mentang dia lagi viral nih akhirnya diundang itu, enggak. Tapi emang di acara kita tuh konsepnya nyatu sama dia dan emang ada tujuannya gitu. Jadi orang-orang yang emang datang ke event kita ataupun orang-orang yang memperhatikan narasi-narasi dari media partner kita harusnya tahu tujuan awal dari event kita. Nah untuk beberapa orang yang mungkin menghujat dan lain sebagainya, ya aku turut prihatin, apalagi yang membawa masalah fisik ataupun masalah pekerjaan dan juga menyenggol profesinya dia sebagai Gendang Blek. Kami generasi muda Lombok ini, anak-anak Sasak ini turut prihatin sama netizen yang jelas-jelas menjelekkan hal itu ya kan, karena ini budaya kita loh yang seharusnya kita junjung. Alangkah lebih baiknya daripada kita ributkan dia mirip atau enggaknya, itu lebih baik kita meng-highlight bahwa ambil positifnya di sini itu yang kena imbasnya Gendang Blek kita dikenal loh sama orang-orang gitu loh, bahkan nasional, mungkin bisa aja jadi internasional kan dari hal ini. Nah itu ambil positifnya aja, jadi kan yang lebih di highlight itu Gendang Bleknya kita, adatnya kita, itu aja sih pesan untuk orang-orang yang menghujat. Nah, kan stop deh ngebully, hujat tuh kayaknya udah bukan zamannya lagi kan. Lebih baik lakukan sesuatu. Bisa nggak kamu ngelakuin sesuatu seperti yang dia sudah lakukan, melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat ketimbang juga cuma ngebully dia enggak, dia gitu ya. Kadang-kadang emang gatel ya gitu, biasanya kalau bahan tuh suka gatel tangannya, lagi gabut lihat lewat, enggak kok nggak gitu. Apalagi yang biasanya ya mungkin agak-agak demo ya, agak kontes, aku nggak tahu gitu ya. Tapi ya udahlah, itu resikonya mungkin Tuhan ngasih tahu. Kalau kamu nanti semakin terkenal, ujiannya anginnya tuh semakin kenceng lagi gitu. Sekarang tuh masih yang kayak apalah gitu kan, jadi ya apa yang pasti kuat, nggak usah kayak aku bilang tadi, abaikan aja lah kalau itu nggak penting ya kan. Timbang
kamu jadi pendiam katanya kan, jadi pendiam, jadi nggak live gitu. Live dong. Udah punya cewek? Jadi banyak yang nungguin pasti. Udah punya cewek belum? Nanti ada yang bilang kamu nggak ngaku gitu. Banyak sih kayaknya yang kayak gitu. Udah punya cewek apa belum? Serah-serah ada yang mau bilang banyak mau enggak. Gak boleh gitu dong. Ada nggak cewekmu? Gak ada. Nah, Oh nggak ada. Ada tuh. Nggak ada. Boleh. Boleh buat disayangi tapi nggak boleh buat dibully ya. Ya, betul. Oke, berarti itu ya poinnya. Kamu pengen dikenal sebagai Fendi, kamu pengen dicintai sebagai kamu, bukan sebagai siapapun, bukan cuma Taehyung ya. Mungkin besok siapa lagi muncul, dan siapa lagi gitu kan. Dicintai sebagai kamu dan ya mudah-mudahan akan sukses ya Fendi ya. Makin sukses, kalian juga sukses. Pokoknya tetap semangat, tetap maju apapun kata netizen. Ditunggu iklan-iklannya. Boleh nggak usah di nanti aku minta belakangan aja. Soalnya yang aku baca di komen-komen di TikTok nih, ada yang tahu IG-nya nggak, ada yang tahu ininya nggak, gitu TikToknya nggak, gitu sih. Kamu bagi apa enggak? Boleh. Oke, apa TikToknya? TikTok MVM. MVM. Oh, MVM tuh TikToknya. Terus habis itu IG-nya? Instagram NNDix. NNDix. N.Endix. Oh, N.Endix. Oh iya, oke ya. Nah, tuh kan, silahkan aja di follow, dikepoin. Nah, supaya makin kenal jadinya, oh ternyata dia nggak sebegitunya, misalnya gitu kan, jadi makin kenal ya. Sukses selalu, sampai lupa aku kan namamu Fendi. Aku ingatnya Taehyung lagi. Iya loh, aku lihat dari sisi samping sini. Di angle sini oke lah gitu kan. Opa makasih. Apa mau makasih apa? Oke, makasih Fendi, Zara juga makasih buat waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di event-event selanjutnya, di nuansa yang beda, di momen yang beda, dan juga dengan kesuksesan yang lebih sukses lagi buat kalian berdua ya. Amin. Oke, kalau gitu selesai podcast kali ini. Kasih. Bye.